Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi di hari ini, yaitu materinya adalah masih tentang Al-Quran ya. Kita akan membahas hari ini yaitu surat Al-Humazah. Nah ya, insya Allah kita akan membahas bersama-sama. Nah, namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pertemuan kita di hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak sebelumnya bertanya terlebih dahulu, surat Al-Humazah itu artinya apa? Baiklah, nah ya, ada yang menjawab yaitu artinya adalah pengumpat. Oke, nah ya, jadi Al-Humazah ini artinya adalah pengumpat. Nah, maksudnya pengumpat ini apa sih? Nah, pengumpat itu bisa diartikan ada orang yang membicarakan orang lain ya di belakang, atau orang yang memfitnah dan sebagainya. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Ya, nah surat Al-Humazah ini adalah surat yang ke-104. Nah ya, dan juga surat Al-Humazah ini berjumlah 9 ayat. Juga surat Al-Humazah diturunkan di kota suci Mekah atau termasuk surat Makkiyah. Nah, berarti ketika ayat ini diturunkan, otomatis Rasulullah belum hijrah ya ke Madinah, belum. Jadi maka dari itu surat Al-Humazah ini diturunkan di kota Mekah atau termasuk surat Makkiyah. Oke, nah anak-anak sekalian, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita sama-sama untuk membacakan surat Al-Humazah ini ya. Oke, kita bersama-sama untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah anak-anak, kita sudah membaca bersama-sama ya surat Al-Humazah ini. Baiklah, dalam Quran surat Al-Humazah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Nah, jadi pengumpat dan pencela ini dalam artian yaitu orang yang suka membicarakan di belakang orang lain ya. Otomatis ketika itu membicarakan hal-hal yang tidak baik dari orang tersebut ya. Dan juga pencela itu otomatis yaitu orang yang selalu menghina ya, memfitnah dan sebagainya. Nah, ini sebagai anak muslim kita tidak boleh ya melakukan hal tersebut ya, baik itu mengumpat ataupun mencela orang lain ya, mencela kekurangan orang lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Nah ya, selain daripada itu di ayat kedua, allazi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, adapun orang yang dibenci oleh Allah yaitu orang yang selalu mengumpulkan harta lalu dia menghitung-hitungnya, namun dia tidak mau bersedekah. Nah, ini ya, dia mengumpulkan harta dengan tujuan untuk memperkaya diri, namun ternyata harta itu ada hak bagi orang lain ya, jadi bukan
milik kita saja, namun di dalam harta kita itu ada hak bagi orang lain, yaitu bagi orang yang membutuhkan. Nah, ayat ketiga, yahsabu annama lahu akhladah, bahwasanya dia itu mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Nah, pada dasarnya harta itu tidak akan dibawa mati ya. Nah, kita mati itu tidak membawa apa-apa, hanyalah sebuah kain kafan ya. Kita tidak membawa uang, kita tidak membawa harta kekayaan kita. Misalkan orang tua kita sudah membeli mobil ataupun motor, apakah ketika orang tua kita meninggal lalu motor ataupun mobil tersebut dimasukkan ke dalam kubur? Tentu tidak ya. Nah, pada itu harta itu tidak akan dapat mengekalkan atau tidak akan dapat menjadikan kita itu abadi, tidak akan ya. Nah, di ayat keempat, kalla layum bazan nafil hutomah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Nah, apakah itu hutomah? Yaitu di ayat kelima, wama adraka mal hutomah, dan tahukah kamu apakah hutomah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yang naik sampai ke hati. Nah ya, jadi api di sini yaitu api neraka yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang selalu mengumpat, mencela dan mengumpulkan harta, lalu dia tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, tidak mau infak dan sebagainya. Nah ya, api yang disediakan oleh Allah dan menyala. Nah, innaha alaihi muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, jadi anak-anakku sekalian ya, sudah jelas bahwasanya di dalam Quran surat Al-Humajah ini Allah menyediakan nih api yang begitu membara, yang menusuk sampai ke hati, membakar sampai ke hati kita. Lalu orang-orang yang mengumpat dan mencela itu nanti posisinya di mana? Yaitu dia akan ditali ya tangannya di atas tiang, dan apinya itu dari bawah ke atas membakar dia. Nah ya, apakah api di neraka itu tidak panas? Oh, jangan salah ya, api di neraka itu luar biasa panasnya. Nah, Alkisah suatu hari bahwasanya malaikat Jibril pernah membawa api ya ke alam dunia ini. Ya, salah satunya yaitu ketika Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, Nabi Adam membutuhkan untuk memasak ya, otomatis karena di surga, kalau di surga itu makanan langsung jadi sudah matang, namun ketika di dunia harus ada usaha dulu ya. Ketika misalkan menyembelih ayam, apakah langsung bisa dimakan? Tentu tidak. Nah, tentunya harus dibakar terlebih dahulu atau dimasak terlebih dahulu. Nah, waktu itu Nabi Adam memerlukan api ini. Akhirnya malaikat Jibril turunlah ke bumi membawa api yang kurang lebih segede ini, biji jagung. Tentu kalian tahu ya, biji jagung yang kecil itu. Api neraka dibawa ke alam dunia. Ketika disimpan di alam dunia, ternyata dunia itu dan seisinya hampir hancur ya. Nah ini saking panasnya ya, hancur, kebanyakan akan hancur lebur. Namun ketika itu diambil kembali dan dikembalikan lagi ke neraka, lalu diambillah nih api sebesar lubang jarum. Nah ya, dibawa kembali ke alam dunia, disimpanlah di atas gunung. Nah, namun sebelum itu sudah dimasukkan ya ke dalam air-air yang intinya untuk dikurangi panasnya. Nah, namun ketika disimpan di atas gunung, ternyata gunung pun meletus. Nauzubillahi, ternyata saking panasnya. Dan ternyata diambillah kembali, disimpan ke neraka kembali, dan akhirnya disisakanlah asapnya ya. Jadi yang sering dipakai oleh orang tua kalian memasak itu ternyata hanyalah asap api neraka ya, yang begitu luar biasa, panasnya itu ratusan derajat ya. Namun itu sudah cukup untuk membakar ya, untuk memanaskan air ya, menanak nasi ataupun misalkan membakar apapun ya. Nah,
ternyata itu hanyalah sebatas asapnya. Bagaimana apinya tuh ya, luar biasa sekali. Apinya itu akan membakar, nauzubillah min dzalik ya. Apinya itu ketika manusia masuk ke dalam api neraka otomatis akan langsung hancur lebur ya. Nah ini saking panasnya. Maka dari itu ya, kita semuanya semoga dijadikan anak yang soleh dan soleha ya. Tentunya tidak boleh untuk mencela ataupun mengumpat ya. Ada teman dalam kekurangan misalnya, kan tidak boleh kita mencelanya, namun kita harus selalu memberikan motivasi, semangat dan sebagainya ya, agar kita itu menjadi anak yang lebih baik ya, seperti itu. Oke anak-anakku sekalian, mungkin itu saja ya untuk materi kita di hari ini ya, tentang surat Al-Humajah ini. Jadi Allah menyediakan bagi orang-orang yang suka mencela, mengumpat, berkata-kata yang kasar, berkata kotor, berkata yang tidak baik, yang tidak bermanfaat dan sebagainya, maka Allah menyediakan api yang menyala dan kelak mereka akan diikat di dalam tiang, diikat di tiang dan dibakar ya, seperti dipanggang. Kalau sate kalian pasti tahu ya, nah itu panasnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Nauzubillah min dzalik. Nah itu saja barangkali anak-anak sekalian untuk tugasnya, silahkan kalian hafalkan ya surat Al-Humajahnya. Oke, boleh setelah hafal kalian videokan ataupun kalian voice note kirim ke Bapak. Oke, nah semoga Allah mempermudah hafalan kita, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Itu saja barangkali anak-anak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.